mulai tahun 93 94 itu Pagar Nusa mulai terkenal, mulai besar itu. Jadi antara Pagar Nusa dan Gasmi itu, kalau ada orang mengatakan jelas salah itu. Maksudnya itu mereka itu bersaudara. Gasmi itu saudara tua. Itu. Mbah Maksum asli aliran bela dirinya asli bela diri Gasmi. Cuman waktu Pagar Nusa berdiri, akhirnya beliau ikut mengembangkan Pagar Nusa, ya, tapi tetap dengan pakai bela diri Gasmi. Bela dirinya tetap Gasmi. Ya. Tapi di bawah naungan di organisasi atau wadah Pagar Nusa. Ya. Jadi memang termasuk beliau Gus Maksum salah satu pemimpin yang sangat bijak, ya, dengan mementingkan kepentingan umum. Ibaratnya Pagar Nusa kan memang dibentuk sebagai wadahnya NU atau badan otonom sekarang yang dimiliki NU. Ketika Pagar Nusa muncul dan beliau didaulat sebagai ketua umum, akhirnya beliau tidak serta-merta harus egois, harus menampilkan harus Gasmi yang muncul, enggak. Tapi beliau dengan bijak, Gasmi tetap dijalankan tapi lewat arus bawah atau alur bawah, tapi yang dimunculkan bendera Pagar Nusa, walaupun yang berjuang di bawah itu atau pelaku-pelaku sejarah perjuangan membesarkan Pagar Nusa sebenarnya adalah pendekar-pendekar Gasmi. Ya benar. Jadi pada intinya Gasmi dan Pagar Nusa itu ya sama. Mereka itu saudara. Cuma Gasmi itu punya adik ART tersendiri. Itu dari dulu. Kalau dilebur jadi ikut Pagar Nusa, rusak gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa mengingatkan. Ya. Jadi saya mengajar itu kalau di Pekanbaru, mereka rata-rata memang Pagar Nusa. Setelah lulus dari Pagar Nusa, mereka rata-rata belajar bela diri Gasmi. Tulang Bawang, ya, daerah Tulang Bawang, Wai Kanan, Wai Abung, rata-rata mereka dari Pagar Nusa mesti lari ke Gasmi. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi saya mendidik anak-anak itu antara Gasmi dan Pagar Nusa itu nggak ada perbedaan, cuma ya satu. Ya sekarang ini sajalah banyak yang kurang sesuatu yang kurang bijak ya. Kalau saya mendengar mulai dari Sumatera, mulai Pekanbaru, ya, Kuala Tungkal, Jambi, itu seperti kurang bagus lah. Jadi anak-anak yang berlatih di dalam Pagar Nusa rata-rata itu mereka nggak jadi apa-apa. Itu malah orang-orang yang nggak tahu sejarah Pagar Nusa bisa jadi ketua ranting, ketua cabang, ya, ketua anak cabang, malah seperti itu. Justru para santrinya itu malah nggak makanya Pagar Nusa sekarang itu banyak yang nggak tahu sejarah. Jadi mungkin yang jadi permasalahan atau momok pada saat-saat ini adalah rata-rata orang-orang yang duduk di kepengurusan Amit Sewu niki, yang di kepengurusan mulai tingkat cabang, wilayah dan pusat. Ini memang rata-rata ibarat orang niku memang tidak pernah dikadir sebagai pendekar sebenarnya. Ya, bukan rata-rata, hampir keseluruhan itu bukan pesilat. Karena mereka punya lobby dekat dengan orang atas, akhirnya bisa berkoar-koar, pinter ngomong, pinter menyampaikan satu argumen, akhirnya mereka didaulat, dipercaya sebagai termasuk kepengurusan. Sedangkan yang asli memang berjuang dari bawah, dari awal berjuang itu tidak diberi kesempatan. Akhirnya memang ya tetap beda, karena orang yang pernah merasakan jerih payah di lapangan dengan orang yang tidak pernah sama sekali, nanti ketika menduduki satu jabatan tetap nanti berpikirnya dan berjalannya beda. Mungkin ini yang mungkin jadi renungan kita, sekedar untuk sekedar untuk PR kita, PR kita bersama, entah Pagar Nusa atau Gasmi, itu memang seperti itu. Jadi jangan mudah terpercaya dengan omongan-omongan ya.
Makanya saya bahkan sedikit mendengar cerita entah ini benar atau tidaknya. Untuk ketua wilayah Pagar Nusa, satu daerah, tidak perlu saya sebut daerahnya, ini ada yang mengatakan bahwa ketua wilayahnya itu bukan dari pesilat Pagar Nusa, dari pesilat lain perguruan di luar Pagar Nusa malah. Itu kan sangat ironis sekali. Di mana para kader-kader pendekar kita sampai kecolongan? Apa memang tidak ada yang benar-benar mampu sampai harus orang lain bisa masuk ke jajaran struktur kita? Kan ngoten. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini bisa dijadikan acuan untuk lebih selektif lagi ke depan dalam memilih kepengurusan. Karena apa? Kita yang dari bawah berjuang dengan sungguh-sungguh, kita mengembangkan Pagar Nusa tanpa ada embelan apa-apa, ternyata yang duduk di kepengurusan, entah mulai cabang, wilayah dan pusat, ternyata mereka tidak tahu apa-apa. Sejarah pun mereka minim, dia Pak G. Iya, rata-rata gitu. Ini sudah berlaku saat ini. Mereka tidak tahu serta merta, bahkan sejarah Mbah Maksum itu tidak tahu. Iya. Beliau itu siapa, kemudian sejarah sanad-sanadnya dari mana, itu bahkan mereka tidak tahu dan tidak pernah belajar silat Pagar Nusa atau silat Gasmi, tapi tahu-tahu jadi ketua cabang, tahu-tahu jadi ketua wilayah, tahu-tahu jadi ketua pusat. Kan ini sangat ironis sekali. Dan nanti pun kepemimpinannya, ya kalau sekedar ngomong, saya pun ya iso kalau sekedar untuk ngomong. Tapi yang kita butuhkan adalah satu pemimpin yang mempunyai jiwa seperti beliau almarhum Mbah Maksum, visi misi dan siap terjun ke bawah, memberikan satu motivasi dan ikut benar-benar membesarkan. Ngoten Pak Ki. Yang bisa membanggakan itu seperti di daerah Pekanbaru itu ya, itu kepengurusan mulai dari ranting, anak cabang, itu asli jebolan anak didik, jebolan pesilat Pagar Nusa. Alhamdulillah mereka itu tahu tentang sejarah Pagar Nusa, tahu tentang sejarah Gasmi. Jadi di sana itu antara Gasmi dan Pagar Nusa itu rukun, ya, rukun seperti Gasmi dan Pagar Nusa di Kediri, rukun. Jadi Pagar Nusa ya juga menghormati Gasmi sendiri juga menghormati Pagar Nusa. Intinya kita saling menghormati tanpa membanding-bandingkan, dan tanpa harus merasa yang ini lebih dari yang itu lebih dari yang ini, ngoten. Sama-sama legowo. Mereka itu satu pemimpin ya, yaitu dari Mbah Maksum sendiri, Gasmi itu asli bela diri beliau, akan tetapi beliau lebih membesarkan Pagar Nusa. Jadi bedanya ya nggak ada ya, Pagar Nusa, Gasmi ya satu itu. Jadi makanya saya melatih itu di Kalimantan Barat, itu juga Pagar Nusa yang saya latih. Saya cuma membenahi teknik-teknik yang kurang ya, di Tungkal, Kuala Tungkal juga gitu, di Jambi, di Muara Bungu itu juga gitu, itu juga Pagar Nusa. Kan tetapi banyak teknik-tekniknya yang kurang, akhirnya mereka memanggil saya untuk membenahi teknik-teknik mereka. Saya nggak pernah merubah itu sistem teknik Pagar Nusa, nggak pernah merubah. Cuma tendangan-tendangan, tangkisan kadang kurang pas. Pagar Nusa dulu dengan sekarang jauh. Kalau dulu itu memang alhamdulillah berkualitas. Gak cuman mengedepankan kuantitas. Kalau sekarang rata-rata orang itu mengejar kuantitas, biar warganya banyak, anak didiknya banyak, segera disahkan. Akhirnya tercatat di buku besar itu warganya ada sekian ribu, tanpa memperhitungkan kualitas. Betul. Jadi ya itu tadi ya. Jadi saya berharap betul bela diri Pagar Nusa khususnya yang saat ini mulai berkembang, kualitas utamakan, jangan sungkan-sungkan ya mengambil istilahnya
ngundang lah para pesilat yang betul-betul mumpuni gitu. Ya, mudah-mudahan dengan paparan dari panjenengan ini bisa sebagai motivasi untuk teman-teman sekalian, untuk sahabat-sahabat pendekar pagar nusa dan gasmi seluruh Nusantara, biar untuk ke depan tidak ada kabar yang terdengar adanya gesekan antara pagar nusa dan gasmi, ngoten Kang nggih. Jadi mudah-mudahan mulai dari saat ini, detik ini, kita benahi bersama. Toh kita sama-sama sebagai penjaga Kiai dan NKRI, kan gitu tuh semboyannya. Dan juga perlu untuk PR kita bersama, bahwasanya pencak silat itu bukan hanya untuk mengejar piala, tapi seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kita itu bentengnya NKRI dan para kiai khususnya sebagai pagar pendekar pagar nusa dan gasmi harus memang siap, nggak cuman siap di kontes turnamen, tapi harus siap di lapangan. Makanya mungkin salah satu untuk penggemblengan mental diadakannya pencak dor yang saat ini alhamdulillah di daerah Kediri dan sekitar sudah ada satu paguyuban seni budaya niku kan nggih. Niku termasuk salah satu untuk memotivasi para pendekar untuk meningkatkan, mengasah mental. Jadi pendekar nggak cuman kita kesana kesini pakai atribut, kita kesana kesini belayer motor, temennya banyak, pakai bendera yang besar, pakai kaos yang sangar, tapi ternyata kualitasnya kurang. Jadi pendekar harus siap di segala medan, betul nggih? Betul. Jadi seperti itulah, kualitas harus diutamakan ya. Rata-rata mereka itu habis sah-sahan ya sudah selesai. Rata-rata gitu. Makanya saya kalau pada waktu diundang, dapat undangan jadi wasit ya, pada waktu turnamen itu sah-sahan diajak di daerah Taroan, di daerah sekitar Kediri itu, memang kualitas anak-anak itu memang banyak yang kurang ya. Dengan didikan saya membawa 6 anak gitu, kadang 5 anak. Anak satu bisa naik ring sampai 4 kali. Berarti kan didikan anak-anak yang sekarang ini kan kualitasnya masih di bawah rata-rata itu. Ini memang sebagian besar dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita pagar nusa ya, tidak keseluruhan, cuman sekarang sebagian besar. Rata-rata mereka kalau sudah disahkan jadi warga itu seolah-olah sudah finish. Padahal itu kan tahap awal, awal untuk pengembangan teknik, awal untuk pengembangan mental kan harusnya gitu. Jadi tidak hanya puas di dapat pengesahan warga gitu aja, tapi warga memang benar-benar warga yang harus siap diterjunkan. Jadi sebagai warga pagar nusa harusnya disahkan sebagai warga itu harus siap di lapangan, siap melatih, siap terjun di lapangan sendirian, harusnya kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini sebagai motivasi atau penyemangat untuk teman-teman sekalian, jadi untuk lebih meningkatkan kualitas daripada kuantitasnya banyak tapi tidak berkualitas. Ya sampai sini salam saya ya dari Gasmi Pagar Nusa sing rukun ya. Jadi nggak ada istilahnya, jangan sampai terjadi gap-gap yang seperti di daerah Palembang itu dulu kemarin itu. Alhamdulillah saya sendiri yang menyelesaikannya. Jadi nggak ada lah istilah Gasmi Pagar Nusa itu, gap itu nggak ada. Mereka itu bersaudara, satu guru, satu pemimpin ya. Jadi satu guru, Gasmi gurunya adalah Mbah Maksum, Pagar Nusa yang membesarkan juga Mbah Maksum. Jadi nggak ada sekat ataupun perbedaan. Jadi semuanya itu satu, Gasmi dan Pagar Nusa. Assalamualaikum dari saya. Selamat belajar bagi teman-teman semuanya. Ya, terima kasih untuk
Bapak Toha Hamim atau yang lebih akrab dengan sebutan Kang Kehu. Beliau termasuk salah satu pendekar sepuh di Lirboyo, bahkan sampai saat ini beliau masih tetap menyempatkan waktunya untuk membina, mendidik kader-kader pendekar di Pondok Pesantren Lirboyo, termasuk beliau adalah guru saya. Jadi beberapa tahun, hampir sekitar 7 tahun, beliau juga menemani saya dan teman-teman ketika mengasah ilmu pencak di Pondok Pesantren Lirboyo. Dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan beliau ini tadi bisa memberikan satu wawasan baru, satu pencerahan baru, biar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik dalam segala hal, bisa menjadikan silaturahim antara Paganusa dan Gasmi lebih terbina, lebih baik lagi, tidak akan muncul satu kabar gesekan antara Paganusa dan Gasmi. Sekian dari kami, terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.